What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Kalau kalian mengira Thanos villain terkuat Marvel, kayaknya kalian agak keliru. Di Marvel Comic, musuh terbesar Marvel selalu di bagian depan ada sosok Kang the Conqueror. Dan sekarang, dia sudah hadir di Marvel Cinematic Universe. Kehebohan Thanos di Infinity War dan juga Endgame bukanlah apa-apa kalau melihat dari segi ancamannya. Namun memang kita akui kalau kehadiran Thanos di MCU pada saat itu diuntungkan dengan hype penonton yang luar biasa. Nah saat ini, tantangan terbesar dari Marvel adalah mengembalikan hype untuk penonton di seluruh dunia. Sangat panjang sekali sejarah perjalanan Kang the Conqueror di dalam komik Marvel. Dia adalah sosok yang sangat mengerikan karena memiliki banyak varian di setiap zaman, di setiap universe. Sekarang, mari kita lupakan dulu Thanos, Ultron, dan juga Loki yang jahat. Mari kita bahas perjalanan Kang the Conqueror selengkap-lengkapnya sebelum kalian menyaksikan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kang the Conqueror pertama kali muncul di komik Marvel yang berjudul Fantastic Four seri 19 tahun 1963 sebagai Firaun Ramathat. Meskipun hingga saat ini dia adalah penjahat utama untuk Avengers, namun pada kenyataannya grup Fantastic Four lah yang pertama kali mencium keberadaannya. Muncul lagi setahun kemudian di komik Avengers seri 8 tahun 1964, kemunculan Kang the Conqueror adalah di zaman Mesir kuno abad ke-31 sebelum Masehi. Memulai kisah dari Kang the Conqueror sama rumitnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Rumit sekali karena banyaknya varian Kang di berbagai multiverse yang punya cerita masing-masing. Tapi sekarang mari kita fokus dulu dengan satu varian Kang saja yang sering diceritakan di dalam komik Marvel yang disebut dengan Prime Kang. Awal kemunculannya, sosok Kang the Conqueror dikisahkan bernama Nathaniel Richard, yang kemungkinan atau justru bukan keturunan dari Richard dan juga Dr. Doom di Fantastic Four. Dia lahir sebagai manusia laki-laki di bumi abad ke-31. Saat ia masih muda, Nathaniel Richard ini menemukan alat perjalanan waktu leluhurnya yaitu Dr. Doom. Kemudian, alat inilah yang ia gunakan untuk melakukan perjalanan waktu ke zaman Mesir kuno dan Nathaniel menaklukkan masa lalu ini dan menjadi Firaun Ramathat. Tapi kemudian Fantastic Four melakukan perjalanan waktu dan mengalahkannya, kemudian mengirimkan Nathaniel Richard ke masa depan yang lebih jauh lagi menuju Marvel Earth abad ke-40 yang sedang dilanda Perang Dunia. Kalau kita mencoba menghitung, era ini adalah era 1000 tahun lebih jauh dari era kelahiran dari Nathaniel Richard. Setelah terdampar di masa ini, Nathaniel Richard menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk menaklukkan periode waktu ini dan menjadi Kang the Conqueror. Faktanya, Kang the Conqueror tidak memiliki kekuatan super seperti superhero ataupun supervillain lainnya. Tetapi, dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi guys. Dia juga jenius dan yang paling mengerikan adalah dia memiliki akses ke semua periode waktu. Karena keberuntungan itulah yang membuat Kang the Conqueror memiliki peralatan berteknologi tinggi yang hampir seperti kekuatan dewa. Saking majunya teknologi yang ia gunakan, sehingga tidak akan mudah dipahami oleh makhluk era sekarang. Meski sudah memiliki segalanya, abad ke-40 belum membuat Kang the Conqueror puas. Nah dari sinilah keserakahan Kang ini muncul. Dengan fasilitas yang ia miliki, ternyata Kang the Conqueror ingin menaklukkan era lain lebih banyak lagi untuk mengukir sejarah. Ya kalau di Indonesia bisa dibilang Kang ini sedang mengejar rekor muri ya guys ya. Tapi murinya level multiverse. Kemudian di dalam prosesnya, Kang the Conqueror akhirnya bertemu dan juga bertarung dengan Avengers. Sebagai seorang pemuda yang lagi semangat-semangatnya, Kang the Conqueror ini sangat terobsesi dengan zaman pahlawan atau yang disebut dengan Heroic Age yang ada di bumi. Dia benar-benar tertarik karena baru Avengers lah lawan satu-satunya yang dapat menghentikannya. Jadi, Kang the Conqueror melakukan perjalanan ke masa lalu untuk menghancurkan Avengers. Bahkan, Kang the Conqueror puluhan kali melawan Avengers demi menghilangkan eksistensi lawan yang bisa menghambat usahanya. Kalau kalian tanya mana yang lebih kuat antara Kang atau Thanos, maka jawabannya sangat relatif. Thanos memiliki kekuatan juga dari ras yang sangat kuat, sedangkan sosok Kang the Conqueror, dia ini lebih merupakan ahli strategi daripada Thanos. Tetapi meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, Kang the Conqueror tidak berada di level Celestials. Meskipun memang di dalam komiknya pernah loh Kang the Conqueror ini mencoba untuk mencuri teknologi dari Celestials. Intinya, Kang the Conqueror pandai sekali menggunakan teknologi canggih dan dibekali oleh otak jeniusnya. Dan tentu, kolaborasi dua ini sangat berbahaya untuk multiverse.
Karena Kang the Conqueror melakukan perjalanan waktu di komiknya, hal itu menyebabkan banyak juga varian yang menyebar di antara ruang dan waktu. Jika satu Kang meninggal, yang lain selalu ada di garis waktu alternatif untuk menimbulkan masalah baru. Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh He Who Remains di series Loki. Sejauh ini ada banyak sekali varian Kang. Namun salah satu kisah yang terkenal antara lain adalah dia pernah melakukan perjalanan kembali ke tahun 1900-an dan menggunakan identitas yang bernama Victor Timely. Lalu Kang yang satu ini membangun sebuah kota kecil di Wisconsin, di mana tempat ini mampu membuat ia mengubah aliran waktu. Di cerita varian Kang lainnya, pada tahun 2099, Kang di era ini diceritakan sebagai pemilik sebuah perusahaan besar yang dikenal sebagai Kang the Conglomerator. Ada juga varian Kang lainnya yang kaya raya yang bernama Mr. Gripan. Dia bahkan pernah berbaur dengan Miss Marvel dan menjadikan namanya sebagai Kamala Kang. Varian lainnya berada di Earth 18854. Varian Kang yang satu ini ternyata berhasil merebut kekuatan Galactus dan menjadikan namanya sebagai Kang the Time Eater. Karena kendali waktunya, dia bahkan mungkin lebih kuat daripada para Celestials itu sendiri, guys. Namun dibalik image jahat seorang Kang the Conqueror, tidak semua Kang di Marvel benar-benar jahat dan haus kekuasaan. Ada satu varian Kang yang ternyata justru jatuh cinta dengan salah satu rakyatnya, seorang wanita yang bernama Putri Ravonna. Dan Putri Ravonna ini sempat hadir di series Loki. Dalam satu timeline, mereka bahkan memiliki seorang putra bernama Marcus. Rata-rata varian Kang memang berbahaya, tapi ada satu yang paling berbahaya di antara yang lain. Immortus adalah varian Kang yang selalu berkonflik dengan Avengers. Immortus bahkan di dalam komiknya, dia adalah dalang di balik berubahnya sosok Scarlet Witch menjadi sosok yang sangat jahat. Semua peristiwa tragis yang terjadi di dalam hidup Wanda Maximoff ternyata disebabkan oleh manipulasi dari Kang the Conqueror. Bukan hanya Wanda, bahkan Immortus ini juga menyebabkan kematian dari Tony Stark versi remaja pada tahun 1990-an. Di salah satu komiknya bahkan ada namanya Council of Cross-Time Kangs atau Dewan Kang Lintas Waktu, yang mana ini terdiri dari ratusan varian Kang di seluruh multiverse. Tapi ternyata Marvel Comics kemudian mengungkapkan bahwa Dewan Kang ini hanyalah sebagai semacam jebakan saja, yang ternyata dibuat oleh Immortus untuk perlahan-lahan menghilangkan semua varian dirinya untuk memastikan bahwa hanya dia yang tersisa di akhir zaman. Hanya Immortus inilah yang memiliki niat lebih jahat dari varian dirinya yang jahat. Immortus ingin menguasai multiverse seorang diri. Sesuai dengan peribahasa kita, karena pada akhirnya musuh terbesar kita tentu saja adalah diri kita sendiri. Maka, moto itu sesuai dengan Immortus dan ia akhirnya memiliki misi memusnahkan semua varian dirinya sendiri. Pernah heboh pada masanya, tepatnya pada tahun 2005, varian Kang diam-diam ternyata adalah anggota dari Avengers. Bahkan para pembaca komik pada awalnya tidak tahu kalau sosok ini adalah varian Kang. Yap, dia adalah karakter Iron Lad. Ketika Avengers bubar di cerita komik Avengers Disassemble, muncul superhero muda bernama Iron Lad. Ciri-cirinya mirip seperti Iron Man menggunakan baju bersih versi canggih dari Tony Stark, tapi memiliki teknologi neurokinetik. Semua cerita ini bermula saat Kang versi remaja mengetahui takdir buruk yang akan menimpanya. Ingin mencegah takdir buruknya, Kang versi muda ini lalu melarikan diri ke masa lalu untuk mencari perlindungan kepada Avengers. Tapi sayangnya dia mendarat di era saat tim Avengers sudah berpisah. Karena dirasa tidak mencapai misinya, Kang muda ini kemudian menggunakan pengetahuannya untuk mengumpulkan semua tim Avengers muda atau yang disebut dengan Young Avengers. Namun sayangnya pada akhirnya Kang satu ini justru menyadari bahwa dia harus kembali ke era waktunya sendiri dan harus memenuhi takdirnya sebagai seorang penjahat. Jika ia tidak memenuhi takdirnya, maka ia akan lebih merusak aliran waktu. Cukup sedih memang kisah Kang yang satu ini, tapi pada intinya dia sebenarnya baik di dalam hati yang paling dalam. Kang the Conqueror dalam bentuk sempurna seperti dalam komik akhirnya muncul di film ketiga Ant-Man, tentu saja di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sebelumnya juga sempat muncul varian Kang di series Loki yaitu He Who Remains. Tapi sayang akhirnya dibunuh oleh Sylvie. Namun, membunuh varian Kang bukanlah akhir dari semuanya. Justru akan memunculkan varian Kang yang lain dan akan selalu berbuat masalah. Kalau kita perhatikan, varian He Who Remains ini kalau di dalam komiknya lebih mirip seperti penggambaran dari Immortus yang sudah kita jelaskan tadi. He Who Remains yang ada di series Loki sudah berada di tahap berhasil membuat universe berada di satu timeline.
Namun karena ia sudah sangat lelah dan juga bosan, ia kemudian mempersilahkan Sylvie untuk membunuh dirinya hanya demi bisa melihat varian dari dirinya yang lain berkuasa. Di akhir season pertama series Loki memang akhirnya pilihan ditentukan oleh Loki dan juga Sylvie. Namun ternyata Sylvie secara gegabah membunuh Kang yang satu ini dan akhirnya kekacauan akan segera terjadi berulang kali di Marvel Cinematic Universe masa depan. Di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sejauh ini penggambaran Kang sangat mirip dengan yang ada di dalam komiknya. Di film ini ia punya kota yang bernama kota Chronopolis. Di beberapa wawancara, sutradara Peyton Reed sempat menjelaskan bahwa Quantumania tidak akan menceritakan ulang tentang kisah He Who Remains. Kang the Conqueror dalam film ini adalah karakter yang sangat berbeda dengan He Who Remains. Dia adalah seorang yang memiliki kekuasaan dari waktu ke waktu, dan dia adalah seorang pejuang dan ahli strategi. Kalian akan melihat Ant-Man melawan antagonis sepanjang masa di film ini. Selanjutnya, Kevin Feige juga pernah memberikan keterangan kalau Kang the Conqueror adalah orang yang sangat-sangat kuat. Tapi ketika kalian nanti bertemu dengannya, varian Kang yang satu ini berada dalam posisi di mana dia perlu mendapatkan kekuatannya kembali. Sesuai dengan teori-teori kita di video sebelumnya, kekuatan Kang ini berbentuk sebuah teknologi yang disembunyikan oleh Janet Van Dyne selama terjebak di Quantum Realm. Janet Van Dyne adalah bagian dari para pemberontak yang melawan Kang the Conqueror pada masanya. Di akhir pertarungan, Janet Van Dyne ini berhasil memperkecil ukuran teknologi Kang dan berhasil menyembunyikan alat yang sangat berguna bagi Kang tersebut. Nah, sejauh ini masih belum pasti apa alat yang dicuri oleh Janet Van Dyne. Kalau kita melihat kekuatan itu penting bagi Kang the Conqueror, kemungkinan besar itu adalah kursi waktunya yang bisa membuat Kang pergi kemana saja. Tanpa alat itu, varian Kang yang satu ini tidak akan bisa keluar dari Quantum Realm. Makanya, ia luput dari pandangan He Who Remains selama ini. Yang terakhir, mari kita bahas masa depan dari Kang the Conqueror di MCU. Pertanyaan yang paling utama sekarang adalah kemana Kang the Conqueror berlayar setelah selesai film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tentu saja dia akan berlabuh di film Kang Dynasty. Nah, sejauh ini belum ada info apakah Kang akan muncul di film-film lainnya sebelum film Kang Dynasty. Tapi berita terbaru yang menarik adalah film ketiga dari Doctor Strange sedang dikerjakan dan akan rilis sebelum Secret Wars. Artinya, kalau film tersebut rilis sebelum atau sesudah Kang Dynasty, maka besar kemungkinan kalau Kang the Conqueror juga akan muncul di film Doctor Strange tersebut. Secara keseluruhan, masa depan MCU Kang the Conqueror sangat terlihat menarik di masa yang akan datang. Oke guys, itulah recap singkat kita terkait dengan perjalanan Kang the Conqueror dari awal dari abad ke-31 sampai ke Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Semoga saja video ini membantu kalian untuk memahami lebih dekat lagi sosok Kang the Conqueror sebelum kalian menyaksikan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.